Salam adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita. Ya, tidak terasa kita kembali lagi, kakak menyapa untuk adik-adik kelas remaja. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang apapun. Di minggu kedua di bulan, berapa nih ya? Bulan September ya. Kita bertemu, masih juga tetap secara online, tapi tidak mengurang rasa sukacita kita untuk terus kita memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, di tanggal 12 Agustus ini kita akan kembali lagi beribadah. Nah, semoga adik-adik tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya untuk terus mengikuti ibadah kita. Kenapa? Karena semakin kita terus dekat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik semua bangkit berdiri, mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke adik-adik, mari semuanya duduk semua, kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, ucap syukur kami Bapa, kami naikkan atas segala kasih anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, karena kami di sini anak-anak-Mu, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan, hingga kami dapat menjalani hari demi hari kehidupan kami. Itu semua hanya karena campur tangan dari Engkau. Ya Bapa, terima kasih juga pada kesempatan di pagi hari ini kami masih Engkau berkesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, pakai kami Bapa, karena kami siap untuk melaksanakan ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Eta. Namun sebelum kita mendengar, mari kita bernyanyi satu lagu lagi. Mari kita nyanyikan lagu dari tim pujian. Selidiki, nyatakan
Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu dengan doa. Kita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh berkumpul di sini Bapa pagi hari ini bersama-sama dengan adik sekolah minggu kami untuk beribadah. Tuhan, pada sesi ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus-Mu Bapa untuk menuntun dan membimbing kami agar kami semua bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu ini. Berikanlah pengertian kepada adik-adik kami, agar mereka bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman hari ini, dan juga untuk pada hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman kepada adik-adik hanya sesuai dengan kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman kita diambil dari Yunus 2. Dan temanya adalah Aku Diampuni. Tema kita hari ini, tema dan kitab kita masih sama seperti minggu lalu, masih mengambil kisah dari Bapak Yunus, ya. Sedikit review kakak ya untuk mengulang kembali. Kalau minggu lalu kita belajar dari Yunus 1, kisah Bapak Yunus yang disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia kabur, dia tidak mau turut firman Tuhan, dia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Bapak Yunus ketika dia dalam perjalanan kaburnya itu, dia pergi ke Tarsis naik kapal ya. Yang terjadi adalah di tengah-tengah perjalanan kapalnya mengalami diserang oleh ombak yang besar dan angin yang kencang, dan itu membuat seluruh penumpang ketakutan. Singkat cerita, akhirnya mereka tahu kalau itu karena Bapak Yunus tidak menaati atau menuruti perintah Tuhan yang disuruh pergi ke Niniwe, tapi malah lari ke Tarsis. Dan akhirnya mereka, karena permintaan Bapak Yunus ya, bukan karena mereka memutuskan, tapi karena permintaan Bapak Yunus bilang, ya sudah, lemparkan saja saya ke dalam laut, supaya kalian tidak ikut terlibat dalam urusan saya dengan Tuhan. Begitulah kira-kira ya. Dan mereka sepakat juga melemparkan Bapak Yunus ke laut, dan akhirnya ketika di dalam laut, Tuhan mengirimkan seekor ikan. Kita nggak tahu ikannya apa ya adik-adik ya, karena tidak disebutkan secara detail ikannya apa, tapi Bapak Yunus makan, bukan dikunyah ya, dimakan masuk ke dalam perut ikan. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu bercerita tentang aku diandalkan, yang artinya ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita disuruh melakukan sesuatu, kita harus bisa melakukannya dengan benar. Dan kita harus bisa diandalkan. Apalagi kalau yang nyuruh itu Tuhan loh. Ya kan? Diberikan tanggung jawab besar oleh Tuhan, maka kita harus bisa melaksanakannya. Nah, tema hari ini adalah Aku Diampuni. Diambil dari Yunus 2. Nah, sekarang coba kakak akan kasih kesempatan 1 menit aja untuk kalian buka Yunus 2. Ya, dari Yunus 2. Kita akan baca dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Sudah? Oke. Kakak bacakan ya, kalian ikuti di rumah. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku
kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Adik-adik yang di rumah, remaja, ini adalah doa ucapan syukur Yunus. Ya. Ini adalah satu peristiwa di mana Yunus di dalam perut dia mengambil waktu untuk berdoa. Nah, apa yang terjadi kepada Bapak Yunus? Apa yang terjadi kepada Bapak Yunus di dalam perut ikan? Dan apa yang dialaminya? Yang pertama itu adalah ketika Bapak Yunus di dalam perut ikan, Bapak Yunus itu mengalami penderitaan, adik-adik. Kalian tahu nggak sih rasanya kalau berada di perut ikan? Kak Eta juga nggak tahu ya, karena Kak Eta nggak pernah berada di perut ikan, adik-adik. Tapi kalau kita mau bayangkan, yang namanya perut, itu pasti ada lambung, usus, dan yang paling bahaya adalah ada asam lambung. Tapi Pak Yunus tidak sampai ke asam lambung ikan loh adik-adik. Kakak rasa kalau Pak Yunus itu masuk ke dalam lambung ikan terus tergenang di dalam asam lambungnya ikan itu, Bapak Yunus itu namanya udah nambah di depan. Almarhum Yunus kayaknya. Tapi ini enggak. Itu hebatnya di dalam kisah ini. Tidak dikatakan bahwa Bapak Yunus itu berada di asam lambungnya ikan. Nah, kemudian kalau kita berpikir secara ke medisannya adik-adik ya, kalian pernah muntah nggak sih adik-adik? Coba kalau kalian muntah, terus itu baunya gimana? Nggak enak kan? Kalau ada teman kita di sebelah muntah, terus kita cium muntahnya, nggak usah sampai dicium gitu ya, tapi kita aromanya nyampe aja, itu juga bikin kita mual kan? Dan itu rasanya nggak enak adik-adik. Jadi coba bayangkan adik-adik isi perut itu gimana lah aromanya. Muntahan itu kan apa yang keluar dari mulut. Dan itu adalah bisa kita simpulkan itulah aroma dari isi perut kita. Jadi bayangkan Bapak Yunus berada di perut ikan. Itu pasti rasanya menderita banget, Dek. Pengap. Ya jelaslah di dalam perut nggak ada sinar matahari masuk. Ya kan? Kemudian bau. Lalu gelap, ya kan, Dek? Nggak ada sinar matahari. Terus yang paling ininya lagi, Dek, mungkin ya buat kita yang pembersih, kotor kan, Dek. Ya namanya di dalam perut, pasti ada sisa-sisa makanan, minyak-minyak di dalam tubuh kita, lemak-lemak, ya kan. Nah, itulah yang dialami Bapak Yunus. Aduh, gimana ya? Mungkin begitu ya. Dia mengalami penderitaan karena berada di suasana dan situasi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, apa yang dirasakan Bapak Yunus? Hilang harapan adik-adik. Ya kan adik-adik, ketika kita berada di suatu tempat yang kita nggak tahu, dan kita mengalami, apa ya kalau kita bilang ya, kita nggak tahu apakah kita ini selamat apa enggak gitu. Udah habis dicemplungin di dalam laut, dimakan ikan, terus kita nggak tahu, ini kapan aku bisa keluar dari sini? Udah pengap, kotor, bau lagi. Kapan aku bisa keluar dari sini? Hilang harapannya, Dik. Tapi adik-adik, ya, Bapak Yunus itu menderita karena ulahnya sendiri. Nah, di tengah penderitaan dan kehilangan harapannya ini, apa yang dilakukan Bapak Yunus? Ya, ini Kak Eta saking semangatnya cerita nih sampai lidahnya selipetan nih. Apa yang dilakukan Bapak Yunus ketika dia berada di situasi yang tidak menyenangkan dan dia seakan-akan kehilangan harapan? Di dalam kitab ini dikatakan bahwa, ini judulnya ya, doa ucapan syukur Yunus. Apa yang dilakukannya? Berdoa adik-adik. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dia berdoa adik-adik. Berdoa untuk mengucapkan syukur adik-adik. Bisa-bisanya dia berdoa mengucapkan syukur di tengah situasi penderitaannya. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Yunus itu sadar betul
ya, di tengah penderitaannya, di tengah kehilangan harapannya, dia sadar bahwa apa yang dialaminya itu karena perbuatannya sendiri, kerjaannya sendiri, ya. Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan itu, ya, dari ayat 2 sampai 9 itu adalah doa Bapak Yunus. Itu karena dia tahu, karena dia harus minta ampun sama Tuhan. Dia punya kesadaran yang benar-benar sadar, ya ini salahnya aku ada di sini, di titik yang paling rendah ini, itu karena aku salah. Karena aku menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan? Pergi sana ke Niniwe. Lah ya ini bandel. Pergi ke Tarsis kabur. Akhirnya dia diberi peringatan sama Tuhan. Dan dimakan sama ikan. Nah adik-adik, Bapak Yunus ketika di dalam ikan, di dalam perut ikan, dia tidak mengeluh. Dia tidak ngoceh-ngoceh. Dia tidak menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku bisa sampai di sini? Aku ini kan nabi, orang yang kau suruh pergi kemana-mana nyampaikan firman. Masa aku bisa ada di sini, Tuhan? Enggak, Bapak Yunus nggak kayak gitu. Bapak Yunus justru dia menyadari kesalahannya. Dia sadar bahwa ini akibat perbuatanku. Oleh karena itu, karena aku salah, maka aku harus minta ampun sama Tuhan. Dan itu yang dilakukan adik-adik. Bapak Yunus minta ampun sama Tuhan. Dan ayat 2, di ayat 2 sampai 9 ini adalah ucapan minta ampun dan syukurnya Bapak Yunus atas segala hal yang telah dia perbuat. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Bapak Yunus di Yunus 2 ini? Di dalam kehidupan kita, adik-adik, kita juga sering seperti Bapak Yunus. Kita sering mengalami kesulitan-kesulitan, bukan karena orang lain, tapi karena kita, adik-adik. Kita sering melakukan kesalahan yang akibatnya buat kita itu jadi mengalami kesusahan sendiri. Contohnya, sebagai anak sekolah, punya tugas, disuruh ngerjain tugas, nggak dikerjakan, malah asik dengan medsos, asik TikTok-an, asik selfie-selfie untuk masukin IG story, status di Facebook, asik ngechat di WA sama teman. Tugasnya, nantilah itu, tenggang waktunya masih ada 2 hari lagi. Nanti, akhirnya apa? Nggak terkerjakan. Lupa malah. Akhirnya kena hukum guru. Ya kan? Ditegur guru. Sampailah itu ke mama papanya. Nanti mama papanya juga kena tegur. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering datang, itu sering kali karena ulah kita sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik ya? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan adik-adik, ya sama seperti Bapak Yunus juga melakukan kesalahan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menyadari, ya, ketika kita melakukan kesalahan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari. Sadar dulu kita itu salah. Lalu yang kedua, mengakui dengan jujur. Bukan mengakui lip service ya. Karena kalau kamu mengakuinya dengan jujur, maka kamu akan kemudian termotivasi untuk minta ampun. Sama seperti Bapak Yunus. Kalau salah, jadi kita belajar hari ini kalau salah, minta ampun sama Tuhan. Dengan jujur. Dengan penuh kesadaran. Sehingga ketika kita minta ampun, itu betul-betul datang dari dalam hati kita. Jangan lip service minta ampunnya. Hari ini minta ampun, besok ngelakuin lagi. Nggak seperti itu. Jadi minta ampun itu harus benar-benar kita mengakui dulu. Saya salah. Dan kita termotivasi untuk minta ampun. Nah, adik-adik, pelajaran penting hari ini adalah
kita harus meminta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Bapak Yunus. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan yang mengasihi kita akan mengampuni kita. Dan selain itu adik-adik, ketika kita minta ampun, mintalah pertolongan Tuhan agar kita juga dimampukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Yunus. Mungkin nanti di cerita selanjutnya kalian akan tahu apa yang dilakukan Bapak Yunus setelah dia dikeluarkan dari perut ikan. Kita akan belajar bersama tentang Bapak Yunus next ke depannya. Nah, cukup sekian firman kita hari ini. Ingat selalu bahwa ketika kita bersalah, kita harus minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyadari kesalahannya, dan mintalah pertolongan Tuhan untuk kita bisa tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya adik-adik, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar satu hal, bahwa ketika kami bersalah, kami harus menyadari bahwa kami bersalah dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepadamu. Bapa, biarlah firman hari ini boleh menjadi darah dan daging bagi hidup kami, sehingga kami bisa melaksanakannya setiap hari di dalam kehidupan kami, dan juga kami boleh meneladani sikap-sikap yang baik sebagai orang Kristen, Bapa. Kami juga meminta kiranya Engkau membantu kami, Bapa, untuk menolong kami selalu tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, setelah firman kita ini, Kak Eta mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu buah lagu pujian. Dan ketika kita menyanyikannya bersama, adik-adik, coba kalian renungkan dengan baik-baik. Syair lagunya sungguh sangat bagus loh, untuk kita merenungkan tentang pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bernyanyi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Nah adik-adik, sekarang Kak Eta mau mengajak adik-adik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan Imam Rasuli. Kak Eta ajak adik-adik berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Karin mengajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan. Adapun persembahan yang dikumpulkan bisa langsung dibawa ke kantor gereja dan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Persembahan juga bisa dikirimkan melalui queries yang ada di layar. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, Karin akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Persembahan kami, pemberian Tuhanku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita akan membawakan persembahan kita di dalam doa, sekaligus kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik sama-sama kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kali ini yang Tuhan sudah pimpin dan sertai. Terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa Engkau akan selalu mengampuni kami jika kami mau mengaku kesalahan kami dan bertobat kepadamu. Kami juga sudah membawakan persembahan kami kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan kiranya juga Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing Tuhan dan melakukan segala kegiatan yang akan kami lakukan tiap-tiap hari. Kami mohon pimpinan dan pemeliharaanmu Tuhan selama seminggu ke depan, supaya minggu depan kami boleh datang lagi kepadamu dengan sukacita dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan. Dan di akhir dari ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian bersama-sama.